Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihil aqwam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-15 dari pertemuan kita dalam membaca dan juga mempelajari buku ringkasan Kaidah Dasar Bahasa Arab. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bacaan isim yang kedua, yaitu mansub. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya isim itu dibaca dengan 3 bacaan, yaitu bisa dibaca marfu', kemudian bisa dibaca mansub, kemudian bisa dibaca majrur. Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya ada ketika isim dibaca marfu' itu ada 7 tempat, yaitu ketika isim tersebut menjadi fa'il, menjadi mubtada yang pertama, kemudian menjadi khobar, kemudian menjadi fa'il, kemudian menjadi naibul fa'il, kemudian menjadi isim kana atau khobar inna, dan yang ketujuh kalau dia menjadi tawabi', yaitu apabila yang diikutin dia bacaannya marfu'. Nah, sekarang kita akan membahas itu kapan isim dibaca mansub. Kalau kita tulisan tabelnya berarti kan isim itu kan bisa dibaca marfu', kemudian bisa dibaca mansub, kemudian bisa dibaca majrur. Nah, isim kapan dibaca marfu' ada 7 tempat yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah kalau dia menjadi mubtada. Yang kedua kalau dia menjadi khobar. Yang ketiga kalau dia menjadi fa'il. Yang keempat kalau menjadi naibul fa'il. Yang kelima kalau menjadi isim kana. Yang keenam kalau menjadi khobar inna. Yang ketujuh kalau menjadi tawabi', atau tawabi' marfu' ngikutin yang marfu'. Nah, kalau isim sebagai salah satu dari ketujuh ini maka dia harus dibaca marfu', Kalau misalnya berupa isim mufrad berarti harus didhammah. Kemudian kalau misalnya berupa isim musanna berarti tandanya pakai alif. Kalau jamak mudzakkar salim pakai wawu. Kalau jamak muannats salim pakai dhammah dan seterusnya. Nah, sekarang akan kita bahas kapan isim dibaca mansub. Kapan isim dibaca mansub. Berarti kalau ini kan kemarin kita sebutkan kan ini dibaca dhammah. Berarti sekarang kapan isim dibaca fathah kalau isim mufrad misalnya. Kapan isim dibaca mansub? Yang pertama, isim dibaca mansub apabila dia menjadi maf'ul bih. Apabila menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah objek, Yang pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas fa'il sudah kita sebutkan, Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini dia bacaannya mansub. Kemudian untuk susunan maf'ul bih di sini kita sebutkan ada 3. Yang pertama adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih. Berarti fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul bih. Yang kedua, fi'il, maf'ul bih, fa'il, Yang kedua, fi'il, maf'ul bih, baru fa'il. Yang ketiga, maf'ul bih dulu, kemudian baru fi'il, baru fa'il. Nah, berarti dari ketiga ini kan maf'ul bih itu mau ditaruh di depan boleh, di tengah boleh, di akhir boleh dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi bebas, Bisa taruh di depan, bisa taruh di tengah, dan bisa ditaruh di belakang. Kalau kita tuliskan seperti ini. Berarti yang pertama sekarang kita akan bahas maf'ul bih. Nah, sekarang berarti kalau kita tuliskan 3, fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih, Kemudian dan di situ ada 3. Kemudian fi'il, kemudian maf'ul bih, kemudian fa'il. Kemudian fi'il,
Ya, ini fa'il, di sini maf'ul bih. Kita lihat maf'ul bih ada di belakang, berarti lebih dulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Yang sekarang maf'ul bih ada di tengah. Nah, berarti antara fi'il sama fa'ilnya. Yang ketiga, maf'ul bih lebih dulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Nah, untuk maf'ul bih itu bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di depan. Ya. Kemudian untuk susunan fi'il fa'il yang sudah kita sebutkan bahwasanya fi'il itu harus selalu mendahului fa'ilnya, ya. Kalau biar susunannya dalam bahasa kita itu subjek predikat, maka fi'il itu dia harus lebih dulu daripada fa'ilnya. Kalau dibalik nanti fa'il dulu, istilahnya baru fi'ilnya, maka ini susunannya bukan fi'il fa'il, tapi susunannya adalah ini mubtada dan ini susunannya adalah khobar. Ini sebagai khobarnya. Berarti perlu kita ingat ya, untuk susunan fi'il fa'il atau subjek predikat, fi'il itu harus lebih dulu daripada fa'ilnya. Adapun objeknya atau maf'ul bihnya itu bebas, mau taruh di belakang, di tengah, di depan itu bebas. Asalkan ya, yang penting untuk fi'il fa'il, fi'il lebih dulu daripada fa'ilnya. Kita sebutkan contoh yang pertama. Ya, silakan diturunkan bersama saya. Katabat talibud darsa. Katabat talibu darsaini. Katabat talibud durusa. Baik, kita perhatikan ya. Kataba fi'il, contoh yang pertama, atau libu fa'il ya, dia marfu', tanda marfu'nya dhammah karena isim mufrad. Ad-darsa ini sebagai maf'ul bih ya. Ad-darsa sebagai maf'ul bih, dia harus mansub, tanda mansubnya adalah fathah. Mengapa tanda mansubnya fathah? Karena dia isim mufrad. Kemudian katabat talibud darsa ini ya, murid itu menulis 2 pelajaran. Tadi kalau katabat talibud darsa artinya murid itu menulis pelajaran. Sekarang yang kedua katabat talibud darsa ini. Murid itu menulis 2 pelajaran ya. Kataba fi'il atau libu fa'il, ya, dia marfu', tanda marfu'nya dhammah. Ad-darsaini ya, ad-darsaini ini adalah maf'ul bih. Ya, bacaannya mansub. Mengapa? Tanda masuknya apa? Tanda masuknya ya. Mengapa tanda masuknya ya? Karena isim musanna. Isim musanna itu kalau masuk tandanya pakai ya. Kemudian katabat talibud durusa. Ya. Katabat talibud durusa. Murid itu menulis pelajaran-pelajaran. Kataba dia fi'il atau libu dia fa'il, marfu', tanda marfu'nya dhammah. Ad-durusa dia maf'ul bih, ya maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah. Mengapa tanda mansubnya fathah? Karena jamak taksir. Ya. Jamak taksir itu tanda bacanya itu maksudnya bacaan marfu', mansub dan majrurnya nanti itu sama dengan isim mufrad. Nah, ini susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bih ya. Berarti maf'ul bih berada di akhir. Sekarang maf'ul bih berada di tengah antara fi'il sama fa'il ya. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Nah, silakan dituliskan bersama saya. Katabat darsat talibu. Katabat darsaini talibu. Katabat durusat talibu. Baik, kita artikan katabat darsat talibu ya, murid itu menulis pelajaran. Artinya sama dengan yang pertama tadi. Katabat talibu darsa, murid itu menulis pelajaran. Katabat darsa talibu, murid itu menulis pelajarannya sama aja. Nah, di sini katabat sebagai fi'il, ad-darsa sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah. Kemudian at-talibu dia sebagai fa'il ya. Fa'il dia bacaannya marfu', tanda marfu'nya dhammah. Kemudian yang kedua katabat darsaini talibu ya. Katabat fi'il, ad-darsaini maf'ul bih. Ya, mansub, tanda mansubnya pakai ya karena isim musanna. Kemudian at-talibu dia fa'il marfu' ya, tanda marfu'nya dhammah karena isim mufrad. Kemudian yang ketiga katabat durusat talibu ya, katabat durusat talibu. Murid itu menulis pelajaran-pelajaran ya, katabat fi'il, ad-durusa maf'ul bih dia mansub, tanda mansubnya fathah, at-talibu fa'il ya, dia marfu' tanda marfu'nya dhammah.
Ini kalau maf'ul bihnya di tengah. Sekarang maf'ul bihnya di depan. Maksudnya lebih dulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Berarti susunannya maf'ul bih, fi'il baru fa'il, ya. Maf'ul bih, fi'il baru fa'il. Ya. Silakan dituliskan bersama saya. Ad-darsa katabat thalibu. Ad-darsaini katabat thalibu. Ad-durusa katabat thalibu. Baik, artinya sama ya dengan yang tadi. Mu itu menulis pelajaran baris pertama. Ad-darsa sebagai maf'ul bih, mansub tanda maksudnya fathah, kataba fi'il, atau ribu sebagai fa'il marfu' tanda marfu'nya dhamma. Kemudian baris yang kedua ad-darsa ini itu maf'ul bih, mansub tanda mansubnya ya. Kemudian kataba fi'il at-thalibu ya, at-thalibu sebagai fa'il. Ya, bacaannya marfu', tanda marfu'nya pakai dhamma. Yang ketiga ad-durusa kataba thalibu. Ya, murid-murid itu menulis pelajaran-pelajaran. Ad-durusa ya, ad-durusa di sini maf'ul bih mansub tanda mansubnya fathah, kataba sebagai fi'il. Kemudian at-thalibu dia sebagai fa'il, ya, marfu' tanda marfu'nya dhamma. Nah, di sini ya untuk arti untuk baris pertama, kedua, ketiga atau kolom 1, kolom 2, kolom 3 itu artinya sama saja. Adapun kalau dalam bahasa Arab itu ya untuk susunannya dari subjek, predikat, objek dalam bahasa kita itu objeknya itu boleh diletakkan di depan, boleh lebih dulu daripada fi'il fa'ilnya, atau di tengah antara fi'il sama fa'ilnya, ataupun di akhir ya setelah fi'il sama fa'ilnya, maka boleh saja. Ini susunan dalam bahasa Arab. Sekali lagi untuk maf'ul bih bacaannya adalah mansub. Ya, maf'ul bih bacaannya adalah mansub. Kemudian penjelasan yang A, hukum asalnya maf'ul bih terletak setelah fi'il dan fa'il. Ya, aslinya itu maf'ul bih itu terletak fi'il dan fa'ilnya dulu. Berarti fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Ya, aslinya seperti itu. Yang B, maf'ul bih bisa terletak antara fi'il dan fa'il atau dikedepankan dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang B ya, maf'ul bih bisa ditaruh di tengah, berarti antara fi'il sama fa'il yang tadi kita contohkan kolom yang kedua, dan juga bisa dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya, yaitu pada contoh kolom yang ketiga. Ya. Berarti hukum asalnya adalah maf'ul bih itu di akhir, kemudian boleh di tengah dan boleh di awal. Sekarang yang C, maf'ul bih wajib dikedepankan dari fa'ilnya apabila, berarti sekarang maf'ul bih wajib dikedepankan dari fa'ilnya. Berarti susunannya sekarang ya, kalau wajib ya, ini kan boleh. Sekarang kalau susunannya ini ini ya, maf'ul bih lebih dulu daripada fa'ilnya, tapi dia wajib. Harus seperti ini susunannya. Ya. Kapan? Yaitu yang pertama, apabila fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang kembali ke maf'ul bihnya. Ya, apabila fa'ilnya itu dia bersambung dengan sebuah dhamir ya atau kata ganti, kemudian kata ganti tersebut itu dimaksudkan ke maf'ul bihnya. Ya. Contohnya, qara'al kitaba sahibuhu. Qara'al kitaba sahibuhu. Ya, pemilik buku itu membaca buku itu. Ya, pemilik buku itu membaca buku itu. Qara'a fi'il ya. Al-kitaba maf'ul bih ya kan, dia mansub, tanda mansubnya fathah. Kemudian sahibuhu ini fa'ilnya. Ya, sahibuhu fa'ilnya. Sahibu dia dhamma. Ya, dia marfu'. Fa'il kan marfu', tanda marfu'nya dhamma. Pada kata sahibu karena sahibun itu kan isim mufrad. Lah hu itu kan dhamir ya, dhamir mutasil. Dia kembali kepada Alkitab. Ya, dia kembali kepada Alkitab atau yang dimaksudkan hu di sini adalah Alkitab. Maka susunannya untuk maf'ul bih wajib dikedepankan daripada fa'ilnya. Yang kedua, ya maf'ul bih wajib dikedepankan daripada fa'ilnya itu apabila maf'ul bihnya berupa dhamir muttasil. Ya. Apabila maf'ul bihnya berupa dhamir muttasil. Contohnya ro'ani hamidun ya. Ro'ani hamidun. Itu dari kata ro'a ya roh ya. Dari kata ro'a ya roh. Ini fi'il mu'tal ya, ada huruf ilahnya. Ro'a ya roh. Nah, di sini ya ro'ani. Jadi gini, ro'a
kemudian ini kan alif, kemudian nun wikoyah, kemudian ya, ini domirnya. Nunnya nun wikoyah kan ro'a ini seperti ini kan, maka nggak boleh seperti ini, harus tulisannya ro'a. Ya. Dia melihatku. Di sini fa'ilnya Hamid. Ro'ani Hamidun. Hamid melihatku. Ya, Hamid melihatku. Ro'a fi'ilnya. Kemudian nunnya nun wikoyah, ya-nya adalah maf'ul bih ya, dia dhamir tapi menempati posisi maf'ul bih. Ya, menempati posisi maf'ul bih. Kemudian Hamidun dia sebagai fa'il, ya, Hamidun sebagai fa'il. Dia maf'ul tanda maf'ulnya dhamma. Nah, di sini maf'ul bihnya ya kan yang berupa tadi dhamir ya kan? Dia kan lebih dulu daripada fa'ilnya, ya. Ini wajib apabila berupa dhamir mutasil seperti ini. Ini dua kondisi kapan maf'ul bih wajib dikedepankan daripada fa'ilnya. Kemudian ya, yang D sekarang kapan maf'ul bih wajib diakhirkan daripada fa'ilnya? Ya. Kapan maf'ul bih wajib diakhirkan daripada fa'ilnya? Itu yang pertama apabila ditakutkan terjadi kerancuan dan keraguan. Ya. Ditakutkan terjadi kerancuan dan keraguan. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya hukum asalnya itu untuk maf'ul bih kan dia harus berada di akhir. Jangan lebih dulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Nah, sekarang maf'ul bih wajib diakhirkan dari fa'ilnya ya, apabila terjadi kerancuan. Misalnya apa? Ra'a Musa Isa. Ya, Ra'a Musa Isa. Ini artinya Musa melihat Isa. Ra'a sebagai fi'il, Musa sebagai fa'il ya, dia marfu'. Kemudian Isa ya, Isa sebagai maf'ul bih. Ya, Isa sebagai maf'ul bih. Dia mansub ya. Tanda mansubnya ya muqaddarah ya, enggak kelihatan. Yang sudah kita sebutkan pada tabel bacaan isim di halaman 26 ya kan. Nah, di sini ada isim maksur ya kan. Maka di sini untuk bacaan marfu'nya Musa dia dhammah muqaddarah ya, dihukumi dhammah tapi enggak kelihatan. Kemudian Isa di sini mansub ya, fathah muqaddarah. Ya, dihukumi mansub tapi enggak kelihatan. Karena untuk alif bengkongnya ini, alif maksurah ini tidak bisa diharokati. Yang pertama, yang kedua ya, apabila fa'ilnya berupa dhamir muttasil ya, apabila fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Contohnya ra'aitu hamidan. Ra'aitu hamidan, aku melihat Hamid. Ra'a kan fi'il ya. Ra'a. Kemudian tu kan dhamir ya. Ini kan sebagai fa'ilnya, dhamir muttasil yang pernah kita bahas pada pembahasan dhamir. Tu itu kan dhamir muttasil. Ini sebagai fa'ilnya. Hamidan sebagai maf'ul bih. Dia mansub, tanda mansubnya fathah. Mengapa tanda mansubnya fathah? Karena isim mufrad. Nah, di sini berarti kan fa'il ya, dia harus dikedepankan daripada maf'ul bihnya. Nah, ini dua kondisi kapan fa'il lebih didahulukan daripada maf'ul bihnya. Sekarang yang E ya. Maf'ul bih wajib dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya apabila. Nah, sekarang tadi kan maf'ul bih ya, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di awal. Sekarang wajib di awal, maksudnya lebih dulu daripada fi'il dan fa'ilnya. Ya, wajib seperti ini apabila yang pertama adalah apabila maf'ul bihnya berbentuk isim syarat. Apabila maf'ul bihnya berbentuk isim syarat. Contohnya di sini man ra'a hamidun falyajlis. Ya, man ra'a hamidun falyajlis. Barang siapa yang dilihat Hamid maka hendaklah dia duduk. Ya. Man ra'a hamidun falyajlis. Barang siapa yang dilihat Hamid maka hendaklah dia duduk. Nah, di sini man sebagai maf'ul bih ya. Berupa isim syarat. Ra'a fi'il, kemudian hamidun sebagai fa'il ya. Hamidun sebagai fa'ilnya dia marfu', tanda marfu'nya dhammah. Yang kedua, apabila berbentuk isim istifham ya. Apabila berbentuk isim istifham atau kalimat tanya. Ya. Atau kalimat tanya. Contohnya kam kitaban qara'ta ya. Kam kitaban qara'ta, berapa buku yang kamu baca? Ya, berapa buku yang kamu baca? Kam di sini maf'ul bih ya. Tapi berbentuk isim istifham. Kemudian ya kitaban nanti ada pembahasannya, nanti masalah tamyiz. Kemudian qara'ta ya. Qara'ta di sini fi'il ya dan fa'il. Ya, fi'ilnya qara'a, fa'ilnya dhamir ta, dhamir muttasil. Yang kedua contohnya, man ra'aita, siapa yang kamu lihat? Ya, siapa yang kamu lihat?
Man sebagai maf'ul bihnya, kemudian menempati posisi maf'ul bih ya. Kemudian ra'aita di sini ada fi'il dan juga ada fa'ilnya. Fi'ilnya ra'a, dhamir tanya sebagai fa'il. Yang ketiga, apabila berbentuk kam khobariyah ya. Apabila berbentuk kam khobariyah. Nah, kam khobariyah ya, ini mengkhabarkan ya. Mengkhabarkan. Contohnya kam kitabin qara'ta ya. Kam kitabin qara'ta ya. Betapa banyaknya buku yang kamu baca ya. Betapa banyaknya buku yang kamu baca. Kemudian di sini kam ya, ini sebagai maf'ul bihnya. Dia berbentuk kam khobariyah. Beda dengan kam yang tadi. Kalau tadi namanya kam istifhamiyah yang kam kitaban qara'ta. Nah, sekarang kam kitabin qara'ta itu di sini kam khobariyah. Qara'ta ya fi'il fa'il ya. Nah, qara'a fi'ilnya, dhamir ta sebagai fa'ilnya. Kemudian contoh yang kedua, kam min kitabin qara'ta ya. Kam min kitabin qara'ta ya. Sama, betapa banyaknya buku yang kamu baca. Kam di sini sebagai maf'ul bihnya. Kemudian qara'ta di sini sebagai fi'il fa'ilnya. Nanti untuk min kitabin dan juga kitabin nanti bab di tamyiz ya. Ketika bahas masalah tamyiz. Nah, ini maf'ul bih wajib dikedepankan daripada fi'il dan fa'ilnya. Kemudian yang ke F, maf'ul bih itu bisa lebih dari satu ya. Maf'ul bih bisa lebih dari satu. Ya, contohnya di sini ya, apabila ada dua maf'ul ya, maf'ulani. Contohnya a'taitu talibal kitaba. A'taitu talibal kitaba. Aku memberi murid itu buku. Aku memberi murid itu sebuah buku. Atau aku memberikan murid itu buku. A'taitu ya, a'ta di sini kan fi'il. Tu ya, tu dhamir mutasil dia sebagai fa'il. At-taliba ini maf'ul bih satu. Dia mansub, tanda mansubnya fathah karena isim mufrad. Al-kitaba maf'ul bih yang kedua, ya, dia mansub tanda mansubnya pakai fathah. Kemudian juga bisa berupa tiga maf'ul ya, salah satu mafa'il ya. Maf'ul bih itu bisa lebih dari satu ya, bisa dua, sekarang tiga contohnya. Contohnya a'lamtu taliba al-mudarrisa musafiron ya. A'lamtu taliba al-mudarrisa musafiron. Aku memberitahukan kepada murid itu bahwasanya Pak Guru pergi. Ya, aku memberitahukan murid itu bahwasanya Pak Guru pergi. A'lam tu a'lama ini fiilnya ya, fiil thulathi mazid. Dhamir tu sebagai fa'ilnya dia berupa dhamir mutasil. At-talibah maf'ul bih satu, dia mansub tanda mansubnya fathah karena isim mufrad. Al-mudarrisa mansub ya, dia sebagai maf'ul bih yang kedua, dia mansub tanda mansubnya fathah. Kemudian musafiron ya, musafiron di sini dia sebagai maf'ul bih yang ketiga. Dia mansub tanda mansubnya pakai fathah. Ya, tanda mansubnya pakai fathah. Nah, kemudian sekarang ya, yang G yang pembahasan terakhir pada maf'ul bih untuk letak dhamir mansub munfasil ya. Letak dhamir mansub munfasil. Jadi dhamir mansub dia bacaannya mansub, kemudian dia terpisah dengan yang lain. Berarti berdiri sendiri. Itu kapan? Maksudnya letaknya di mana? Ada alasan-alasannya. Yang pertama adalah ketika menjadi maf'ul bih dan dikedepankan dari fiilnya. Ya. Ketika dia menjadi maf'ul bih, kemudian didahulukan daripada fiilnya. Contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka dhamir munfasil, ya kan, mansub kan. Kemudian na'budu kan fiil fa'il. Maka di sini dhamirnya wajib dikedepankan ya. Kemudian ketika menjadi maf'ul bih ya. Tadi iyyaka na'budu apaan? Ini berupa dhamir munfasil ya, dhamir mansub munfasil. Kemudian yang kedua, kapan ada dhamir mansub munfasil, yaitu ketika menjadi maf'ul bih dari masdar yang dinisbatkan kepada fa'ilnya. Ketika dia menjadi masdar, ketika dia menjadi maf'ul bih dari masdar, yang masdar ini dinisbatkan kepada fa'ilnya, yang aslinya itu susunnya fi'il fa'il. Contohnya ru'yatu hamidin iyyaka. Ru'yatu hamidin iyyaka ya. Ru'yatu hamidin, Hamid melihat kamu ya. Ru'yah itu adalah masdar ya. Masdar dari ra'a yara. Kemudian hamidin ya.
Ini mudhaf ilaihnya, ya, mudhaf ilaih. Berarti ru'yah tadi mudhaf, hamidin mudhaf ilaih, iyyaka. Ya. Sekarang iyyakanya ini menjadi maf'ul bih, ya, menjadi maf'ul bih. Yang ketiga, ketika terletak setelah huruf athof, ya, ketika terletak setelah huruf athof. Contohnya ra'aituka wa iyyahu. Aku melihatmu dan juga melihatnya. Aku melihatmu dan juga melihatnya. Ra'aitu, ro'a, ya, fi'il. Tu dhamir mutasil, tu ini sebagai fa'il. Ka sebagai maf'ul bih. Kemudian wa iyyahu ini, ya, nanti bab athof, ya, nanti ada bab athof. Yang penting setelah athof ini iyyahu. Yang keempat, ketika terletak setelah illa, ya, illa artinya kecuali. Contohnya man ra'aitu illa iyyah. Ma ra'aitu illa iyyah. Aku tidak melihat apapun kecuali dia. Aku tidak melihat apapun kecuali dia. Ma artinya tidak, ro'a itu, ro'a fi'il, tu dhamir, tu itu dhamir mutasil, ya, dia sebagai fa'il, illa, ya, istisna atau pembahasannya iya. Ini dhamir munfasil mansub. Yang kelima, ketika terletak setelah dhamir mansub mutasil, ya, ketika terletak setelah dhamir mansub dia mutasil. Contohnya aina kutubut thalibi, di mana buku-bukunya siswa, ya. Di mana buku-bukunya siswa? A'taituhu iyyaha, aku sudah memberikan kepadanya. Ya. A'taitu, a'ta fi'il, tu fa'il, ya, berupa dhamir mutasil, hu dia sebagai maf'ul bih 1, ya, maf'ul bih 1 berupa dhamir mutasil, iyyaha ini dhamir munfasil maf'ul bih yang kedua. Ya. Dia menjadi maf'ul bih yang kedua. Kemudian dia kan terletak setelah dhamir mutasil hu tadi. Ya. Kemudian penjelasannya yang bawahnya, apabila kedua dhamir dalam satu kelompok kata ganti maka harus dipisah. Maksudnya dalam satu kelompok itu seperti ini. Kan kita sebutkan dhamir kan ada kata ganti ketiga, kedua, ini kan kata ganti ketiga. Ini kata ganti kedua, ini kata ganti ke satu. Kalau dalam satu kelompok seperti ini, ya. Kalau dalam satu kelompok seperti ini, itu harus dipisah. Kalau satu kelompok ini dipisah, kalau satu kelompok di sini dipisah, kalau satu kelompok di sini dipisah. Kemudian apabila tidak dalam satu kelompok, maka boleh disambung dan boleh dipisah. Adapun kalau misalnya ini dengan ini, maka boleh disambung dan boleh dipisah. Ya. Kalau beda kelompok, maka boleh disambung dan dipisah. Contohnya di sini, aina kutubi, di mana buku-bukuku, ya, di mana buku-bukuku? A'taitukaha, aku sudah memberikannya kepadamu. Ya, a'ta itu fi'il, tu dhamir tu adalah fa'il, ya, mutasil, kemudian ka maf'ul bih 1, dan dhamir mutasil, ya, dhamir mutasil, kemudian dia dhamir mutasil juga, tapi kan beda kelompok, ya. Maka boleh digabung. Bisa juga a'taituka iyyaha, aku sudah memberikannya kepadamu, ya. A'ta itu fi'il, dhamir itu sebagai fa'il, ka maf'ul bih 1, iyyaha maf'ul bih 2. Jadi boleh a'taitukaha disambung mutasil semua, boleh, atau a'taituka iyyaha, boleh, satunya mutasil, satunya munfasil, boleh. Ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Allahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.